Menarik ini pemirsa, ketika tadi kita dengarkan informasi tentang MBS, sementara itu Arab Saudi malah membantah terlibat perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Saudi menegaskan perang dimulai dari serangan Israel yang didukung Amerika ke Iran. Sayangnya serangan balasan Iran justru menyasar negara-negara Teluk lain. Kita simak pernyataan Dubes Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amaudi. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali bahwa kami atau negara kerajaan Saudi bukan bagian dari perang ini. وأكد لكم إنه إيران استهدفت عفوا إنه إسرائيل طبعا هي بدأت إسرائيل وأمريكا الحرب بين إسرائيل وأمريكا من طرف وبين إيران من طرف آخر. Dan tentu kita ketahui bahwa perang ini diawali dengan serangan Israel yang didukung oleh Amerika, dan perang ini memang antara Iran dan Israel. وللأسف الشديد إيران ردودها كانت 85% من الهجمات على دول الخليج والمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية. Namun sangat disayangkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini hampir 85% adalah mentargetkan negara-negara tetangganya, negara-negara Saudi Arabia, negara Turki, dan juga negara-negara yang ada di kawasan. و15% فقط استهدافها للجانب الإسرائيلي. Dan target yang Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat jet tempur F-18 Amerika Serikat. Pesawat itu jatuh di Samudra Hindia. IRGC merilis video yang disaksikan ini pemirsa, di mana pasukan militer Iran menembak jatuh pesawat F-18 milik Amerika Serikat. Pesawat ini diklaim jatuh di Samudra Hindia usai ditembak sistem pertahanan udara Angkatan Laut Iran. Pesawat ini pemirsa menjadi yang keempat milik Amerika dan Israel ditembak Iran. Akan tetapi klaim Iran dibantah pihak Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM yang menyebut kabar tersebut berita bohong atau fake news. موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی Serangan udara Amerika di Irak Barat menyerang fasilitas medis. 7 orang meninggal, 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habaniya serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habaniya. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Di tengah saling serangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak terbang memenuhi langit Tel Aviv. Burung gagak, wah jumlahnya sangat banyak sekali ya di langit-langit Tel Aviv. Jadi seperti yang kita lihat ini, langit Tel Aviv dipenuhi burung gagak dan ini sejak kemarin. Pertanda apa ya ini ya?
Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai fenomena ini adalah fenomena yang wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan perang yang terjadi. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Kota Kiryat Shmona jadi mencekam. Lantaran sirine tanda serangan roket Hizbullah kerap berbunyi, terjadinya serangan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Near the area. But what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only, to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police, stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Ini adalah sidang di mana Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. تؤكد بلادي أن هذه الأفعال لا تشكل فقط تهديدا للأمن الإقليمي. واستهداف دول compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us, and to weaken us altogether. Sementara itu Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik kerasnya terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang AS terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US
U.S. intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Iran tolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dihancurkan Iran. Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran drone dan rudal Iran juga turun lebih dari 90% yang semakin membatasi jangkauan penyerangan Iran. Selain itu, lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran telah rusak atau hancur. Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, yang mendorong Amerika Serikat untuk melanjutkan perang dengan Iran. Tujuannya untuk menciptakan peta geopolitik baru di Timur Tengah. Dilansir dari media Amerika The New York Times, MBS mendorong Trump untuk menghancurkan pemerintahan garis keras Iran demi wajah baru Timur Tengah. MBS berpendapat Iran merupakan ancaman jangka panjang bagi negara-negara Teluk yang hanya dapat diatasi dengan menyingkirkan pemerintahannya. Awal bulan ini, The Washington Post juga melaporkan MBS melobi Trump untuk menyerang Iran lewat sambungan telepon berkali-kali. Meski demikian, Saudi tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran karena Saudi masih menghormati kedaulatan Iran. Saudi meminta Washington dan Teheran untuk menyelesaikan pertikaian kedua negara lewat jalur diplomasi. Memasuki pekan keempat perang di Iran, Duta Besar Arab Saudi dan Iran mulai bergerilya mencari dukungan publik Indonesia. Seberapa seksi sebenarnya dan seberapa berpengaruhnya simpati dari masyarakat Nusantara kita ini? Kita bahas lebih dalam bersama dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi, selamat malam pemirsa.
Terima kasih banyak ya Pak Dian sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pertanyaan di pengantar saya tadi mungkin bisa dijawab Pak. Seberapa seksi atau seberapa berpengaruh simpati dari masyarakat Indonesia untuk dukungan ke Iran sebenarnya Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya harus bicara sedikit pengantarnya yang disampaikan oleh berita Sindo ini. Silakan Pak. Bahwa pertama MBS ternyata juga pernyataannya pelin-pelan ya. Di dalam berita tadi dinyatakan jelas bahwa MBS meminta Washington meneruskan perang. Ya. Tapi di bagian lain dikatakan MBS meminta juga penyelesaian secara damai. Oke. Buat saya diplomasi. Buat saya ini pernyataan pelin-pelan ini karena tidak bisa dipegang. Seperti Trump juga yang pernyataannya dari waktu ke waktu berbeda, bertentangan bahkan. Buat saya ini satu indikasi bahwa ternyata mungkin MBS sudah ketularan sakitnya Trump nih. Perkataannya tidak bisa dipegang. Saya lebih simpati sama pernyataan duta besarnya yang menyatakan bahwa perang ini dimulai dari agresi Israel dan Amerika. Itulah kenyataannya. Padahal pernyataan dubes ini buat saya sangat berani karena menentang MBS dan menentang pernyataan negara-negara Teluk yang secara sepakat menyatakan perang ini dimulai dengan agresi Iran katanya. Tapi ini sudah berbeda nih nuansanya. Yang dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi buat saya hal yang normal. Sebuah negara yang sedang menghadapi konflik militer seperti ini pasti di negara masing-masing, di negara akreditasinya akan meminta dukungan negara tempat dia bertugas. Dalam hal ini di Jakarta. Buat saya bagus. Yang disampaikan oleh Dubes Arab Saudi Jakarta justru itulah yang kebenaran yang sebenarnya, yaitu mengakui bahwa agresi dimulai oleh Israel dan Amerika, bukan sebaliknya yang dikatakan oleh MBS bahwa Iran yang memulai. Kalau kemudian dikatakan baik, Pak Dian? Pak Dian? Kita terputus? Baik, sepertinya kita sedikit terputus. Ini menarik pemirsa menanggapi apa yang disampaikan MBS tadi tentang bahwa keinginannya melobi Trump untuk meneruskan serangan. Itu disampaikan di media-media barat ya. Akan tetapi di satu informasi yang lainnya, termasuk juga yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia bahwa Arab Saudi tidak terlibat sama sekali dengan perang yang terjadi di mana ini diawali dengan apa yang agresi militer dilakukan oleh Israel ke Iran hingga membuat pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan tersebut pemirsa. Ini juga pernyataan pembuka yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dian Wiringjurit ya terkait dengan gerilya diplomasi Dubes Iran dan Saudi di RI. Kita juga sambil menunggu terhubung kembali dengan Pak Dian. Kami sampaikan informasi berikutnya pemirsa, ini pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalamnya terhadap Indonesia atas solidaritas, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran. Pemerintah Iran juga membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Iran pemirsa. Di mana dalam akun media sosial Kedutaan Besar Iran, salah satu yang diungkapkan adalah rasa terima kasih untuk Indonesia. Jadi Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, ini kita tahu Borojerdi juga sempat bertemu Megawati, bertemu Yusuf Kala ya. Beliau menyampaikan apresiasinya sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih tulus pemerintah Iran. Dalam pesannya Borojerdi juga menyampaikan informasi terkait pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta mekanisme penyaluran donasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu rakyat Iran. Kita terhubung kembali bersama Pak Dian. Izin Pak Dian tadi sempat terputus Pak ya. Tapi begini Pak, apa dasar dari MBS menyampaikan pernyataan itu, lobby negosiasi untuk meneruskan perang kepada Trump? Apakah nih Pak ya, situasi politik di negara-negara Teluk ini memang seolah terancam dengan kehadiran Iran? Atau apa sih yang terjadi Pak? Apakah benar segitu khawatirnya Timur Tengah ini dengan keberadaan Iran sebenarnya? Buat saya, maaf dengan segala hormat sama MBS, pernyataan itu sama sekali tidak berdasar Mas dari pertama. Itu sudah jelas pemutarbalikan fakta.
bahwa puluhan tahun sejak revolusi Iran, pernah tidak Iran melakukan agresi? Sama sekali tidak pernah. Pernah tidak Iran melakukan intimidasi terhadap negara-negara lain? Tidak. Kecuali hubungan itu putus, kecuali waktu dalam periode 2015 itu ada insiden digantungnya ulama Syiah di Arab Saudi oleh pemerintah Saudi yang dibalas oleh Iran dengan membakar kedutaan besar Saudi di Iran. Putus hubungan diplomasi. Selama itu tidak pernah ada indikasi apapun yang menyatakan, yang memperlihatkan fakta bahwa Iran melakukan intimidasi terhadap negara-negara Timur Tengah. Buat saya kalau Iran memulai intimidasi terhadap negara Timur Tengah, itu sebuah kefatalan. Karena Iran itu pada dasarnya memang sudah terkepung oleh negara Timur Tengah. Jadi dia tidak perlu melakukan intimidasi kecuali melakukan kerjasama. Karena apa? Kalau dia melakukan intimidasi dan memulai agresi lebih dahulu, dunia bukan hanya mengutuk Iran, tapi semua negara akan setuju dengan serangan negara-negara Teluk, negara-negara Arab Sunni terhadap Iran. Nah ini kan Iran yang terjadi, Iran membela diri. Jadi pemutarbalikan seperti ini saja sudah menunjukkan bahwa Saudi itu terutama MBS kelihatannya atau mungkin lebih nyatanya memang di bawah tekanannya Trump. Karena dia hanya mau menyuarakan suaranya Trump. Tidak mau melihat kenyataan sebenarnya. Padahal dalam Islam dia pasti tahu kebenaran harus dikedepankan. Bukan pemutarbalikan pengecut seperti itu. Pak Dian, dengan alasan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara Timur Tengah yang dibangun oleh Amerika ya, tapi juga ada yang bertanya mengapa Iran menyerang beberapa negara-negara Teluk. Ini apakah bisa dipahami alasan penolakan mengapa Iran melakukan serangan tersebut, Pak? Kalau saya melihatnya tetap Iran dalam posisi bela diri. Bayangkan Mas, negara Teluk itu ada 6 negara yang semuanya memiliki pangkalan Amerika, yang semua pangkalan Amerika digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran sendirian. Ditambah Israel dan Amerika, Iran itu dikeroyok 8 negara minimal mengeroyok. Artinya apa? 8 rudal dari negara-negara yang mengeroyok Iran, Iran harus sendirian membalas, mengirimkan 8 rudal ke tempat itu. Buat saya itulah bela diri. Dan serangan Iran kalau mau jujur, itu awalnya terarah kepada pangkalan. Memang ada yang meleset ke kiri kanan yang katanya menyasar pemukiman. Tapi tolong diingat, berapa banyak korban yang jatuh di negara Arab? Rasanya minimum. Kenapa? Karena warga Arab yang ada di sekitar pangkalan sudah lebih dahulu disingkirkan oleh pemerintah masing-masing. Sementara serangan mereka terhadap Iran dilakukan secara mendadak dalam bulan suci Ramadan ketika orang memfokuskan perhatiannya pada ibadah. Makanya tidak heran kalau pemimpin nomor 1 Iran pun tewas akhirnya karena ketika itu dia memang almarhum Khamenei itu memang lagi fokus pada tauziah di kalangan umat yang datang ke rumahnya. Dia ada aula yang memang untuk menerima, tidak pernah putus dengan Khamenei itu berhubungan dengan rakyatnya. Jadi kalau dibilang itu katanya lemahnya pengawalan atau intelijen, buat saya Khamenei memang tidak pernah kemana-mana, jadi pasti ada di rumahnya. Jadi hal seperti itu kan menunjukkan betapa pengecutnya Amerika dan Israel memulai penyerangan ketika orang sedang khusyuk melakukan ibadah. Yang disesalkan justru kenapa negara Arab yang sama-sama sedang melaksanakan bulan suci Ramadan ikut-ikutan terpengaruh oleh Trump untuk menyerang Iran secara mengeroyok. Buat saya itu dari kaidah Islam manapun juga pasti bertentangan tuh. Pak Dian, ini mumpung ada Pak Dian, saya juga ingin bertanya soal ini Pak, di mana negara Iran ini kan yang ingin dibantu Amerika dalam serangan ini adalah alasannya demokrasi, menegakkan demokrasi. Bahkan ada asumsi
entah terah dari Pahlavi untuk dikembalikan begitu. Tapi sebenarnya di internal Iran sendiri, Pak, apakah memang ada dua sisi kubu tersebut, Pak, antara pro kontra pemerintah di sana? Pro kontra pemerintah bukan hanya ada di Iran, Mas. Di semua negara, termasuk negara kita sendiri, ada pro kontra terhadap pemerintah. Tolong dipahami, dalam sebuah sistem ketatanegaraan, pro kontra dalam suatu kepemimpinan pemerintah, hal yang biasa. Kalau mau jujur, mestinya Trump berkaca. Di dalam negerinya sendiri, dia menghadapi pro kontra yang luar biasa. File Epstein belum selesai. Persetujuan Kongres untuk menyerang Iran belum pernah dilakukan. Persetujuan anggaran untuk perang Iran belum ada. Tapi sudah mulai membypass semuanya. Pro kontra dari partai Demokrat misalnya di Iran yang kontra sama Trump luar biasa. Sebenarnya kalau mau jujur, tanpa perang ini Trump pasti sudah di-impeach. Perang ini buat saya sekedar pengalihan masalah pribadinya Trump yang sudah bertimbun-timbun untuk mengalihkan bahwa ada ancaman lain. Untuk itu digunakanlah. Kalau jadi pengalihan besar sekali, Pak, ya efeknya, Pak, ya. Seluruh dunia yang harus menanggungnya kalau jadi pengalihan. Ya, karena yang dipengaruhi Iran itu mau menurut. Bayangkan sebuah negara, sekelompok negara Islam menyerang negara Islam secara mengeroyok hanya gara-gara faktor Trump. Pasti di balik itu ada faktor lain. Sudah jelas bahwa yang namanya military industrial complex di Amerika itu sangat berperan terhadap politik luar negeri Amerika. Mereka yang menentukan persenjataan dunia kemana dikirim. Sebagian besar ke negara Timur Tengah. Kalau persenjataan itu tidak dipakai, industri persenjataan Amerika akan mati. Karena jutaan tenaga kerja, biliaran dolar research and development-nya dilakukan, teknologi tinggi ada di sana semua akan sia-sia kalau tidak digunakan. Sementara Israel dan Saudi adalah dua customer pelanggan persenjataan Amerika yang paling besar. Artinya apa? Kalau senjata itu tidak digunakan, industri Amerika itu, industri pertahanan Amerika mati, dan industri military industrial complex itulah backbone-nya Partai Republik. Jadi buat saya, apapun provokasi dilakukan oleh Trump, pasti diarahkan untuk menyudutkan Iran. Yang katanya buat senjata nuklir, yang katanya menegakkan demokrasi. Cari-cari, Mas. Berarti alasan nuklir, menegakkan demokrasi, mewakili aspirasi yang merasa dizolimi pemerintah di Iran, itu semua hanyalah alasan belaka. Alasan Trump belaka, Mas, dan dari waktu ke waktu kan adanya juga berubah-ubah, yang katanya perangnya maunya singkat, ternyata nggak bisa diselesaikan singkat, ternyata Iran bisa melawan, katanya 4-5 minggu, sekarang memasuki minggu keempat saja belum jelas kemana, sementara Amerika sendiri sudah menjerit rakyatnya. Israel sudah menjerit rakyatnya untuk menghentikan perang. Loh, terus masihkah rakyat Amerika dan Israel membiarkan pemerintahannya? Tolong diingat, Netanyahu itu penjahat kemanusiaan loh, Mas. Trump itu juga penjahat kemanusiaan, dia predator seks terhadap anak-anak kok. Kok masih mau didengar oleh rakyatnya, apalagi negara-negara muslim mau mendengar dua pemimpin negara yang sama-sama pelanggar HAM internasional, pelaku kejahatan kemanusiaan, kok mau didengar? Buat saya yang saya sayangkan adalah sikap negara-negara teluk yang ikut-ikutan menerima alasannya Trump sehingga mengeroyok. Apalagi sayangnya kita pun terpengaruh, Mas. Baik, kita kembali ke topik kita, Pak. Kita kan tahu bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi ini beberapa kali melakukan aktivitas di Indonesia ya. Terakhir saya dengar donasi, kemudian dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga Indonesia. Dia juga bertemu dengan Pak Yusuf Kala, bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, langkah dari Barojerdi ini kalau Anda lihat seperti apa, Pak? Langkah Barojerdi sesuatu hal yang wajar dalam konteks tugas diplomatik, Mas. Dia harus mencari dukungan seperti tadi Duta Besar Saudi juga mencari dukungan buat negaranya. Barojerdi harus melakukan hal yang sama. Tapi yang dilakukan Barojerdi lebih terfokus, Mas. Kalau presiden kita sendiri tidak atau kurang perhatian terhadap masalah Iran, hanya lebih cenderung memihak kepada Amerika, buat saya apa yang dilakukan oleh Barojerdi itu sangat tepat.
berbicara kepada tokoh-tokoh yang masih punya pengaruh, Mas. Siapa yang menyangkal kalau Pak JK itu memang banyak bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya melalui PMI-nya, dan bantuan PMI ini bukan hanya telah dilakukan oleh PMI ke Iran sekarang ini yang dijanjikan akan diberikan, tapi ke negara-negara yang berkonflik pun PNI sudah banyak melakukan, Mas. Di Myanmar misalnya, di Sri Lanka dulu misalnya PNI ini banyak bergerak, Mas. Nah, kedatangan Guru Jerdi ini langkah yang tepat karena apa? Bayangkan, Mas, rumah sakit, sekolah anak-anak, tempat ibadah, semua jadi sasaran serangan Israel dan Amerika, Mas. Itu membutuhkan bantuan kemanusiaan yang masif. Langkah yang dilakukan tepat karena tokoh yang ditemui oleh Guru Jerdi pun tokoh-tokoh yang memiliki komitmen besar terhadap nasib bangsa Iran yang berada di bawah penindasan Amerika yang dalam konteks perang ini dikeroyok rame-rame oleh sesama negara Islam. Tolong diingat, Bapak JK itu kan juga setahu saya masih ketua Dewan Masjid Nasional itu, Pak. Artinya dunia Islam pun mestinya tergugah dengan misi yang dilakukan oleh Guru Jerdi terhadap Pak JK. Demikian pula yang dilakukan terhadap mantan Presiden Ibu Megawati. Buat saya, siapa yang tidak tahu pengaruh Ibu Megawati masih mengakar di akar rumputnya masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan kedua tokoh kita ini jauh lebih proporsional, lebih tepat dibandingkan sikap kita yang menyatakan duka cita saja terlambat. Yang menyatakan simpati saja tidak, malah mendukung pernyataan bahwa yang dilakukan Iran adalah blatant aggression. Bayangkan, bahasa keras itu dalam dunia diplomatik. Padahal yang agresi itu justru Israel dan Amerika. Buat saya langkahnya Guru Jerdi tepat dan memang harus dilakukan seperti itu. Apakah ke depan Duta Besar Iran untuk Indonesia ini kira-kira akan menemui perwakilan pemerintah, Pak Dian, menurut Anda? Buat saya, pemerintah kita sendiri sudah menunjukkan sikap pemerintah kita, ya Pak. Sudah menunjukkan sikap yang tidak non-blok. Sudah jelas memihak kok. Kita bergabung di BOP, pernyataan Presiden maaf pada Presiden Prabowo. Pernyataan Presiden jelas menyatakan Indonesia mengecam tegas blatant aggression oleh Iran terhadap negara Arab. Masa sebuah negara melakukan agresi dibilang blatant aggression? Iran membela diri, mestinya paling tidak pernyataannya harus netral. Indonesia menyayangkan terjadinya konflik di antara sesama negara muslim yang bersahabat. Lebih netral, Mas. Oleh ini lebih mengecam. Padahal waktu Iran negara berdaulat, bertahun-tahun, berpuluh tahun kita bersahabat. Masa mengucapkan bela sungkawa saja kita harus menunda-nunda, Mas. Padahal kalau mau ingat kasus terakhir lagi, 2 kapal tankernya Pertamina itu kan masih juga diizinkan oleh Iran untuk lewat Selat Hormuz. Buat saya, itikat baik Iran itu tidak dijawab dengan proporsional, bahkan sangat mengecewakan menurut saya oleh sikap pemerintah Indonesia. Baik, Pak Dian, saya juga ingin minta ditanggapi Pak Dian ini mengenai apa yang disampaikan juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki niat untuk memilih pemimpin Iran berikutnya, Pak. Kita simak dulu ya, Pak dan pemirsa. Jadi dipilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menjadi halangan bagi ambisi Amerika Serikat untuk menguasai rezim Iran saat ini. Meskipun begitu, Donald Trump tetap berniat menguasai rezim Iran dengan cara memilih pemimpin Iran berdasarkan kehendaknya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, bahwa Donald Trump ingin memilih pemimpin Iran yang siap bekerja sama dengan Amerika Serikat. I think the president obviously believes the United States wants to have someone in leadership position in the Iranian regime that will be much more favorable, that will be willing to work with the United States, that will no longer chant death to America. These would obviously be good common sense things for the United States and for our allies. I think that's what the president meant when he spoke with Reuters. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Dian. Kita tahu bahwa informasi yang muncul Mojtaba
terluka kabarnya. Kemudian pemimpin tertinggi sebelumnya Ali Khamenei meninggal dunia. Kemudian Larijani ini juga gugur begitu. Lalu, tapi tidak bisa kita menafikan bahwa Iran terus-menerus melakukan serangan-serangan yang juga luar biasa, merugikan Amerika Serikat dan Israel begitu. Nah, pertanyaannya Pak Dian, apakah apa yang diungkapkan oleh juru bicara Gedung Putih tadi berdasar sehingga Amerika cukup percaya diri untuk bisa ibaratnya mengotak-ngatik lagi di pemerintahan Iran, Pak Dian? Terima kasih. Kita harus ingat peran seorang juru bicara yang menyuarakan posisi pemerintahnya. Kalau sekarang dikatakan pemerintah Amerika itu masih menganggap Trump sebagai presidennya dan menyampaikan pernyataan seperti itu, ya silakan saja. Tapi pernyataan seperti itu apalagi disampaikan oleh Trump berkali-kali mau menggantikan sesuai yang keinginan dia, mestinya Trump itu kita bisa lihat ya dari mimik cara bicaranya, psikolog tahu ya bahwa mimik cara bicara Trump itu mimik orang yang tidak sehat ya, sakit jiwa itu. Jadi bayangkan siapa dia menghendaki pemimpin yang dia kehendaki di negara lain, apalagi negara ini seperti Iran yang keyakinan terhadap agamanya sangat kuat, kepercayaan terhadap pemimpin besarnya sangat total, dan kesatuan rakyatnya di belakang pemimpinnya siapapun sekarang adalah putra Ali Khamenei yaitu Mojtaba, tetap utuh gitu loh dukungannya. Nah, menggantikan pemerintahan seperti seenaknya semau dia, lebih baik Trump mengaca apa umur pemerintahan dia masih lama gitu loh kira-kira. Apa nanti November pemilihan jeda itu dia masih selamat dari impeachment dan sebagainya. Tolong dilihat Maduro, Venezuela yang katanya diculik dengan mudahnya, katanya dengan gagahnya, padahal yang dikerahkan itu artinya apa ya, 100 ton peralatan perang melawan 1 kilogram kesiapan Maduro gitu ya, dengan mudah diatasi. Tapi tolong dilihat apakah dia terus berhasil menentukan siapa yang akan berkuasa di Venezuela. Belum tentu. Wakilnya pun sekarang sudah punya wakilnya Maduro yang sekarang jadi pemimpin Venezuela, sudah punya pertimbangan lain untuk begitu saja mengikuti kemauan Amerika. Buat saya, siapa dia gitu, siapa Trump ya kok mau menggantikan pemerintah sebuah negara besar dengan sebuah keyakinan yang hanya satu-satunya di dunia, yaitu Islam Syiah katakan, dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa. Mau begitu saja ditentukan pemimpinnya. Saya kira mimpinya terlalu jauh tuh Donald Trump. Baik. Terakhir. Mendingan ya. Pak Dian, kalau begitu ini nanti akan sampai di titik mana Pak? Kalau kita melihat Pak konflik ketegangan ini Pak Dian. Nah, pada akhirnya saya diplomat. Saya yakin diplomasi tidak diam. Saya yakin diplomasi ini sedang digencar-gencarnya dilakukan oleh bukan hanya Iran, tetapi juga negara-negara Teluk yang sekarang rakyatnya sudah semakin sadar bahwa mereka itu hanya ditipu oleh Trump, mendukung perangnya Trump, kira-kira gitu. Rakyat di negara-negara Arab itu sudah mulai bangkit, meyakinkan pemerintah untuk mulai meredakan perang ini karena tidak dikehendaki oleh rakyat mereka. Di Israel coba lihat, di Israel sudah teriak-teriak juga rakyatnya untuk segera dihentikan perang ini. Apalagi di Amerika bukan hanya menghendaki penghentian perang ini, artinya ceasefire, tapi juga impeachment Trump terus berjalan ini. Nah, diplomasi baik di level PBB melalui Dewan Keamanan sedang berjalan. Diplomasi kawasan, Turki, Mesir, dan negara-negara yang bisa diajak berdialog, negara-negara kunci, sedang melakukan pendekatan ke Israel, Amerika, dan juga Iran. Sementara, kalau mau jujur, isu persyaratan yang diajukan Trump atau Iran buat saya itu sudah harus dilupakan. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan rakyat di masing-masing negara. Saya yakin diplomasi ujungnya akan bisa mewujudkan minimal ceasefire. Amin, amin. Baik,
Pak Dian, terima kasih banyak ya Pak. Nanti izin bisa kita dialog kembali ya Pak. Sehat selalu Pak Dian. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Mas Yudi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arus balik di gerbang tol Cikatama ramai dan lancar, one way nasional resmi dihentikan kemarin sore. Seperti ini kondisinya pemirsa, gerbang tol Cikatama ramai lancar. Skema lalu lintas one way nasional resmi dihentikan, namun kontraflow masih situasional melihat situasi. 8.000 kendaraan melintas dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta melalui tol Cikatama. Ya, sementara itu arus balik lebaran di ruas tol Trans Jawa Cirebon, Jawa Barat masih padat. Antrian kendaraan mengular hingga 5 km di sekitar exit tol Palimanan karena banyak pemudik yang istirahat di bahu jalan. Seperti inilah kepadatan lalu lintas di ruas tol Trans Jawa, tepatnya di exit tol Palimanan Kabupaten Cirebon dan cenderung padat merayap. Kepadatan mengular hingga lebih dari 5 km. Hal ini dipicu banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu-bahu jalan dan untuk beristirahat sehingga mempersempit lalu lintas. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan sistem buka tutup secara situasional di sejumlah rest area, baik dari Cirebon maupun Jakarta. Situasi lalu lintas padat juga terjadi di jalur mudik Ketanggungan Pejagan Brebes, Jawa Tengah yang banjir ya, masih tergenang banjir di sejumlah titik. Akibatnya antrian kendaraan pemudik dari arah selatan menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Sejumlah titik di ruas Ketanggungan Pejagan Brebes, Jawa Tengah masih tergenang banjir. Terjadi antrian panjang kendaraan pemudik dari arah selatan seperti Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya menuju gerbang tol Pejagan. Antrian mengular hingga 5 km mulai pertigaan lampu merah Ketanggungan hingga flyover Dermoleng. Diperparah dengan adanya pertemuan arus kendaraan di pertigaan Cermai. Untuk air yang sebelumnya masih tergenang, kita bekerjasama dengan dari PU untuk membuat sodetan kecil sehingga genangan air yang ada di Simpanan Cermai bisa dialihkan ke selokan yang berada sebelah kiri. Sejumlah sepeda motor dan mobil yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sebelumnya genangan sempat surut namun air sungai Babakan kembali meluap ke jalan akibat curah hujan tinggi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dari Brebes kita ke Bandung, ribuan penumpang masih memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam 2 hari terakhir ini arus balik libur lebaran meningkat hingga memberangkatkan 26.000 penumpang mayoritas ke Jakarta. Dengan membawa tas dan koper, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik ini akan kembali ke daerah asal usai libur lebaran. Selama arus balik libur lebaran, stasiun Bandung memberangkatkan 6.800 penumpang ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mayoritas ke Jakarta. Dalam 2 hari terakhir, sudah ada 26.000 penumpang yang diberangkatkan di wilayah Daob 2 Bandung. Jadi kalau kita lihat memang hari ini jumlah pengguna jasa yang datang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berangkat khususnya dari stasiun Bandung. Secara kumulatif total berapa sih Pak arus balik sendiri Pak? Ya kalau kita bicara secara kumulatif memang secara keseluruhan kita hari ini telah menjual lebih kurang 363.000 tiket. Artinya sudah 105% jika dibandingkan ketersediaan kita yaitu 345.000 tiket. Pada masa angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daob 2 Bandung telah menjual 360.000 tiket dari 345.000 tempat duduk yang disediakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Arus balik lebaran yang menggunakan kereta cepat Wus hingga Kamis siang juga padat pemirsa. Padatan penumpang Wush terlihat dari penuhnya ruang tunggu. Seluruh kursi di ruang tunggu tidak tersisa, bahkan banyak calon penumpang berdiri.
Selama periode angkutan Lebaran 2026, 224.000 lebih tiket terjual, naik 11,3% dibanding tahun lalu. Tren permintaan yang masih tinggi diproyeksi lebih dari 20.000 penumpang per hari hingga akhir pekan ini. Dan kami prediksi di momen libur Lebaran ini peningkatan volume masih akan terus terjadi sampai dengan akhir minggu ini. Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa yang sudah memiliki tiket agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatannya karena 5 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta, proses tap-in tiket sudah tidak dapat dilakukan di gate. Seiring berakhirnya libur Lebaran, penumpang Wush berpotensi meningkat di akhir pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu 4 hari pasca Lebaran arus balik di Bandara Soekarno-Hatta juga masih dipadati ribuan penumpang. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang naik 27% jika dibandingkan hari biasa. Seperti inilah suasana kepadatan terlihat di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Antrian penumpang baik yang akan terbang maupun yang tengah datang terlihat mulai ramai sejak pagi tadi. Kepadatan penumpang terlihat di terminal kedatangan tepatnya. Banyak pengguna moda transportasi udara memilih kembali hari ini karena akan kembali beraktivitas. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Hari ini saja pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 177.000 atau naik 27% kalau dibandingkan dengan hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang sudah mencapai 1.144 penerbangan. Ya, kemudian memasuki H+5 Lebaran arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan membludak. Penumpang harus menunggu bahkan selama 2 jam untuk bisa naik ke kapal penyeberangan menuju Merak, pemirsa. Seperti inilah antriannya Anda saksikan, ribuan pemudik didominasi oleh pekerja dan mahasiswa. Ya, mereka semuanya menunggu memadati hingga area dermaga Pelabuhan Bakauheni. Keterbatasan kapasitas kapal, kemudian ditambah dengan tingginya volume penumpang, membuat proses naik ke kapal jadi lebih lama. Sampai 2 jam katanya, waduh. Akibatnya para pemudik harus antri dan menunggu hingga 2 jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu, polisi resmi mengakhiri operasi Ketupat 2026. Meski demikian, aparat tetap melanjutkan pengamanan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan mengantisipasi arus balik gelombang kedua. Operasi Ketupat resmi berakhir 24 Maret tengah malam. Meski demikian, petugas masih disiagakan seperti gambar yang disaksikan ini ya. Saat ini pun masih disiagakan untuk menjaga keamanan, menjaga kelancaran arus balik. Pengamanan dilakukan di 5 klaster meliputi jalur arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jalur tempat wisata dan juga tempat ibadah. Hingga saat ini pergerakan kendaraan masih didominasi aktivitas aglomerasi di sejumlah wilayah. Arus mudik dan balik tahun ini tercatat meningkat dengan puncak arus mudik mencapai lebih dari 270.000 kendaraan dan arus balik sekitar 256.000 kendaraan. Tertinggi sepanjang sejarah. Meskipun terjadi peningkatan, polisi menilai kondisi lalu lintas masih dapat dikelola dengan baik melalui berbagai rekayasa lalu lintas. Negara hadir memastikan bahwa hiruk pikuk arus mudik dan arus balik ini adalah sebuah perjalanan yang harus bahagia. Sebuah perjalanan yang harus penuh dengan kerinduan. Rindu kampung halaman, rindu keluarganya. Sesuai dengan hashtag dari Bapak Kapolri, operasi Ketupat adalah mudik aman, keluarga bahagia. Semuanya bahagia, tentunya Indonesia juga bahagia. Pemirsa, Komnas HAM akan panggil dan periksa sejumlah pihak diduga terkait penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Informasinya sudah di Sindo Prime. Koordinator Kontras Andri Yunus, Komnas HAM akan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait kasus penyiraman zat kimia asam kuat terhadap Andri Yunus. Komnas HAM mendatangi RSCM Kamis siang melihat secara tidak langsung melalui jendela untuk memastikan kondisi Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Selain luka bakar, korban mengalami dampak psikologis akibat disiram zat kimia asam kuat. Komnas HAM telah mengumpulkan temuan dan penjelasan dari RSCM yang akan menjadi bahan analisa untuk menerbitkan rekomendasi kasus. Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan Kontras sejak setelah kejadian. Dalam beberapa hari ke depan, Komnas HAM akan memanggil dan meminta keterangan beberapa pihak. Dalam beberapa hari ke depan kami tentu saja akan meminta keterangan dari pihak-pihak lain. Nah, gitu ya. Nanti tunggu saja informasinya, pihak mana saja yang nanti akan kita minta keterangan. Mungkin dalam jangka waktu dekat nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tapi ini hanya satu dari sekian pihak yang akan kita minta informasinya. Tidak akan lama. Andri Yunus akan menjalani tindakan operasi sementara pemulihan 6 bulan hingga 2 tahun ke depan dengan biaya ditanggung LPSK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapus Pen TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS mundur, pemirsa. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KBAIS. 4 prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diketahui terlibat dalam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. TNI bersikeras untuk mencapai transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mundurnya Kepala BAIS TNI di tengah skandal teror air keras bukanlah garansi tegaknya keadilan. Publik menuntut transparansi penuh di peradilan umum karena penyerahan jabatan jelas bukanlah penebus dosa. Untuk membedahnya kita telah terhubung bersama Communication Manager Amnesty International Indonesia, Arnita Desianti. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Arnita. Selamat malam Mas Yudi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Arnita sudah berkenan berbagi bersama kami. Mbak Arnita, izin kami juga ingin tahu tentang kondisi terkini dari Mas Andri Yunus sekarang seperti apa ya informasinya Mbak ya? Iya, dari informasi yang diupdate dari rekan-rekan yang bertugas piket di tempat Mas Andri dirawat, memang beliau sudah melewati beberapa tindakan medis lanjutan ya untuk operasinya. Mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail karena khawatir ini bagian termasuk dari bagian konfidensial terkait medis, tapi beliau telah melewati beberapa operasi lanjutan dan saat ini sedang dalam proses recovery yang sesuai on track. Jadi kita harapkan semoga beliau segera lekas pulih. Rekan-rekan juga sesama aktivis sampai hari ini masih bergantian untuk berpiket menjaga beliau di rumah sakit. Mungkin tidak bisa detail menjelaskan secara medisnya, tapi ini banyak sekali Mbak yang ingin bertanya tentang kondisi. Apakah mempengaruhi pandangan matanya nanti ke depan atau seperti apa lukanya ini Pak, Mbak? Iya betul. Jadi terakhir beliau telah dilakukan operasi untuk seperti penanaman jaringan kembali ya Mas, dari mata yang masih sehat jaringannya dipindahkan ke yang terkena dampak kemarin dan itu sudah berlangsung dengan baik. Jadi kita doakan saja semoga prosesnya berjalan dengan baik. Berarti sangat serius ya kondisi luka yang dialami oleh Mas Andri ini ya? Iya, jika kita melihat persentase memang 20% ya update terakhir beliau terkena luka bakar. Untuk bagian mata memang terdapat luka tapi tidak mempengaruhi fungsi dari mata beliau tersebut. Jadi masih ada sel-sel yang bisa diperbaharui, yang bisa diselamatkan dan kemarin sudah dilakukan operasi tindakan medis. Jadi kita berharap untuk bisa pulih secepatnya.
Amin, didoakan semoga saja Mas Andri bisa segera pulih. Mbak Ernita, ini kan kita juga mendengar informasi pengusutan kasus ini, kemudian perkembangan terakhir seperti pengantar saya tadi mundurnya Kepala Bais TNI, yang juga banyak publik bertanya apakah ini menjadi garansi tegaknya keadilan begitu. Karena di lapangan Mas Andri terluka dan saat ini menjalani perawatan yang serius. Nah, seperti apa Amnesty melihatnya, Mbak? Iya, jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif kami, Pak Usman Hamid, jadi kami sepakat bahwa memasuki pekan kedua memang sejak serangan menimpa Mas Andri, penegakan hukum tragedi ini memang masih terasa sangat lambat dan janggal ya, bukan karena kendala teknis dan administratif, tapi memang lebih kental kepada nuansa politis dan non-yuridis. Jadi kami menyatakan, kami sepakat bahwa negara tetap harus memproses kasus ini di peradilan umum gitu, bukan di peradilan militer. Tetap fokus di peradilan umum bukan militer. Kalau alasannya adalah ini karena di internal TNI begitu sehingga dilakukan penyelidikan dari versi militer, seperti apa Mbak? Apakah tidak sepakat? Iya, jadi kami menilai bahwa sebenarnya kasus Mas Andri ini bukan sekedar tindak pidana percobaan pembunuhan biasa ya Mas ya. Ini sebenarnya teror sistematis gitu yang sudah dirancang untuk membungkam suara-suara para aktivis, suara-suara yang dari masyarakat sipil yang kritis dan dari hak konstitusional setiap warga negara yang dalam berpendapat gitu. Jadi statement kami jelas bahwa walaupun ini prajurit tetap harus diproses di peradilan umum bukan peradilan militer. Kan bisa saja mungkin dinonaktifkan terlebih dahulu seperti itu. Karena memang korbannya pun adalah masyarakat sipil ya Mbak Ernita ya. Betul, betul. Kemudian ini Mbak Ernita banyak juga netizen yang tanya apakah ketika pelakunya tertangkap dan diadili sudah akan berhenti di sana Mbak Ernita? Sebagaimana kami juga sudah sampaikan ya Mas Yudi di berbagai kampanye aksi solidaritas kami bahwa kami tidak ingin hanya pelaku lapangannya saja gitu ya yang diadili atau yang ditangkap, tapi juga sampai ke pelaku intelektualnya, karena seperti yang kami sampaikan ini bukan hanya sekedar aksi pembungkaman biasa, ini sistematis gitu ya, dan kami pun mendengar banyak informasi bahwa beliau bukanlah orang pertama atau mungkin hanya salah satu dari yang sudah ditargetkan. Jadi ya kami berharap dan menuntut bahwa ini bukan hanya pelaku di lapangan saja, tapi juga termasuk pelaku intelektual di atasnya. Pelaku intelektual di atas ini kira-kira pengadilan kita apakah sanggup Mbak untuk bisa mengejar sampai sejauh itu Mbak dengan kondisi sekarang? Kami percaya Mas Yudi bahwa negara, pemerintah memiliki kemampuan yang sangat amat mumpuni untuk bisa menginvestigasi sampai ke pelaku di atasnya, pelaku intelektualnya. Jadi makanya karena kepercayaan kami itu kami sangat amat berharap sekali ya bahwa ini dapat ditindak tegas sampai dengan ke otak-otaknya, tidak hanya di lapangan saja. Menyampaikan pendapat secara kritis terkadang akhirnya entah ini jadi bercandaan di netizen kita atau memang itu adalah ancaman yang harus diwaspadai begitu. Kadangkala menyampaikan kritis ini jadinya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang ancaman seperti ini Mbak. Apakah sudah segitu sulitnya kita ini untuk menyampaikan sesuatu yang kritis sehingga ada intervensi, ancaman bahkan seperti yang dialami Mas Andri Yunus? Iya, saya akan kembali kepada statement yang pertama, Mas. Memang terasa sulit, tapi kami masih percaya. Kami masih percaya bahwa negara masih bisa memberikan ruang untuk setiap warga sipil maupun aktivis memberikan pendapatnya. Dan meskipun mungkin tingkat kepercayaannya semakin hari semakin dicederai ya oleh praktik-praktik yang terjadi di lapangan, tapi kita tetap harus punya harapan tersebut. Satu lagi, Mbak. Kepala Bais mundur, apakah ini akan membuat kasus ini semakin terang? Apakah ini akan membantu proses penyelidikannya menjadi lebih jelas, Mbak Ernita? Menurut kami ini seharusnya menjadi lebih baik lagi. Seperti yang tadi kami sampaikan, tetap harus ada harapan maupun situasinya sulit untuk kami kemudian bergerak atau mengutarakan pendapat, tapi harapan itu tetap ada. Tapi sampai sejauh ini kami tidak mau membuat spekulasi yang lebih lanjut, Mas. Kami akan tetap berharap dengan kemungkinan bahwa negara masih mendukung kami untuk tetap bersuara dan menegakkan keadilan untuk khususnya untuk kasus Mas Andri ini. Baik, Bismillah, semoga saja Mas Andri Yunus bisa segera sembuh ya, Mbak Ernita ya. Dan ya seperti yang kita sepakati ya, Indonesia negara demokrasi,
kritikan itu bukanlah sesuatu hal yang dibuat karena kebencian, tapi ingin membantu dan juga ingin memberikan solusi supaya lebih baik ke depan. Mbak Arnita, terima kasih banyak sudah berbagi. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya kita ke informasi dari lapangan hijau. Pelatih Timnas Indonesia yang baru, John Hartman, memastikan Timnas Indonesia siap tempur menghadapi St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Hartman menilai kondisi tim dalam situasi positif meskipun persiapannya terbatas. Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Pelatih Garuda, John Hartman, memberikan kabar baik jelang laga. Ia menunjukkan optimisme tinggi jelang pertandingan penting tersebut. Hartman menilai kondisi tim dalam situasi positif meski waktu persiapan sangat terbatas. Meski hanya memiliki waktu persiapan singkat, Hartman memastikan timnya telah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama 4 hari terakhir. I think it's fantastic for Indonesian football and for the players and staff. It'll be a really good test whenever you have to play teams from different confederations. It's a challenge, and that's the challenge we're looking forward to for this event. We've been training together now for 4 days. We've had good sessions, good intensity. The players have came in good spirit. They're very excited to perform for you. Pertandingan ini menjadi laga perdana dalam FIFA Series 2026 yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda. Ajang ini dinilai memiliki nilai kompetitif tinggi bagi perkembangan Timnas Indonesia. Hartman menyebut turnamen tersebut sebagai kesempatan besar untuk menguji kemampuan timnya menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Ya, John Hartman, pelatih Indonesia, mengajak 80.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta saat Timnas menghadapi St. Kitts and Nevis di laga perdana FIFA Series pada Jumat lusa. Timnas Indonesia siap menghadapi St. Kitts and Nevis dalam laga perdana FIFA Series 2026. Pelatih Garuda, John Hartman, menargetkan dukungan penuh 80.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini menjadi titik awal era baru bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan Hartman. Pelatih asal Inggris ini ingin membuka kiprahnya dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Hartman menilai atmosfer stadion akan menjadi faktor krusial. Dukungan langsung puluhan ribu supporter diyakini mampu mendongkrak performa pemain di lapangan. Hartman juga memiliki target utama dalam FIFA Series kali ini. Good start. Set the mindset, set the standards, cultural framework, tactical framework, clarity for the players. Set the standards for our future. And if we can, make some history. Can we be the first team to beat a European opponent? That's the start. Timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan sejak Senin. Selama sesi tersebut, Hartman melihat semangat tinggi dari para pemain. Ia mengaku puas dengan atmosfer latihan yang tercipta. Intensitas dan komitmen para pemain dinilai sesuai dengan ekspektasi tim pelatih. Namun persiapan tim belum sepenuhnya ideal. Hingga saat ini baru 15 pemain yang bergabung dalam sesi latihan. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah pemain yang berkarir di Eropa masih menjalani kewajiban bersama klub masing-masing. Mereka dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat. Hartman memastikan situasi ini tidak mengganggu kesiapan tim. Ia sudah mengantisipasi keterlambatan dengan memberikan materi taktik lebih awal kepada para pemain. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan supporter yang diharapkan membludak, laga melawan St. Kitts and Nevis menjadi ujian awal sekaligus panggung pembuktian era baru Timnas Indonesia.
Ya, semoga timnas Indonesia meraih kemenangan. Informasi tadi sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Tidak hanya pamit, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda pemirsa. Sampai jumpa.